teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua rekan-rekan awak media. Terima kasih yang pertama atas kehadiran dan kami mohon maaf kalau mesti kita agak mundur karena ada beberapa yang perlu kita dalami lagi sehingga informasinya kepada masyarakat nanti jauh lebih lengkap ini dan tidak menimbulkan kekhawatiran lagi, ketakutan dari masyarakat umum tentang fenomena apa yang terjadi di Kota Batu. Pada hari ini kami akan merilis ada satu peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan menggunakan senjata rakitan dengan cara menembak sebagaimana diatur dalam beberapa aturan-aturan yang mengikat. Nah, kejadian ada dua kali, yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 15.30, TKP-nya di perempatan lampu merah Arhanud, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Nah, yang kedua kejadiannya adalah kemarin hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.50. Jadi ada kesamaan, sama-sama dilakukan pada saat siang hari atau sore hari. Dan ada ciri khas sedikit, yaitu TKP sama-sama tidak jauh dari lokasi persimpangan jalan. Nah, untuk korban ada dua di masing-masing TKP ini. Untuk TKP yang pertama ada satu korban inisial AS, laki-laki 27 tahun, alamat di Desa Petung Sari, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, kemudian untuk TKP yang kedua yaitu di TKP Ukir, tepatnya di depan kantor Kelurahan Temas, Kecamatan Kota Batu. Korban berinisial AS, usia 38 tahun, sebagai pedagang penjual bakso, alamat di Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu. Nah, sedangkan untuk pelaku, terduga pelaku, sama-sama satu orang yang sama di dua TKP tadi, dengan inisial MS, 52 tahun, sebagai swasta pekerjaannya, alamatnya di Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Ini yang terdata. Namun terduga pelaku ini nomaden, sudah berpindah ke beberapa tempat baik di Kota Malang maupun di Kota Batu. Nah, besarnya memang untuk profil MS sendiri ini cukup lama tinggal di Batu, namun juga sendiri ya, tinggal sendiri, tidak lagi dengan keluarga. Dan ini diduga residivis karena sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama di beberapa waktu sebelumnya. Jadi pernah dilakukan penahanan atas perkara-perkara yang sama. Untuk kronologis kejadian yang pertama, untuk yang di Simpang Arhanud, jadi si korban ini ketika melakukan berkendara sepeda motor, MS ini merasa dipepet, sehingga pelaku MS ini langsung mengeluarkan senjata dari tas menggunakan tangan kiri, dan senjata ini sudah siap untuk digunakan. Selalu modelnya selalu siap untuk digunakan. Kejadian yang sama yang kedua di TKP yang kedua, untuk korban AS yang saat itu sedang melakukan penjemputan kepada istri dan anak, ketika kemudian melintasi persimpangan yang ada di Ukir, tepatnya mendekati ke depan Kelurahan Temas, si pelaku ini lagi-lagi merasa dibuntuti oleh si korban, sehingga si pelaku melewati dan putar balik tidak
tidak melihat atau melakukan perhitungan kalkulasi, langsung mengeluarkan tas, mengambil senjata dengan tangan kiri secara random menembakkan, melakukan penganiayaan dengan cara menembakkan tadi. Nah, ditarik kesimpulan, modus operandi ini sama-sama dengan cara menembakkan senjata api rakitan dengan cepat, random, tanpa perhitungan, dengan motif karena pelaku ini merasa selalu ada yang membuntuti. Jadi ada merasa gelisah, merasa dibuntuti, kemudian bentuk reaktifnya dengan mengaktifkan penganiayaan dengan cara melakukan penembakan senjata rakitan. Kemudian kepolisian dalam waktu kurang dari 7 jam dari kejadian yang kedua, yaitu kemarin kurang lebih hampir mendekati jam 2 siang, maka sebelum jam 9 tim Satreskrim Polres Batu dipimpin Pak Satreskrim dan dibantu juga oleh dari tim Polda Jawa Timur berkolaborasi berhasil menemukan pelaku. Lokasinya tidak ada di Kota Batu, namun sudah berada di Kota Malang, di Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Singosari. Ini pelaku berhasil diamankan. Apa saja yang berhasil diamankan? Ada 9 eviden atau alat bukti yang sudah kita amankan. Yang pertama, 1 pucuk senjata api rakitan berbentuk revolver. Yang kedua, 1 pucuk senjata api rakitan tanpa pegangan. Yang ketiga, 43 butir pelor dengan ukuran 5 mm. Yang keempat, 1 buah per digunakan untuk gas, 1 buah butir selongsong bekas, 3 butir amunisi ramset aktif, 73 butir amunisi ramset, 1 unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa plat nomor yang identik dengan hasil CCTV yang menjadi petunjuk awal bagi teman-teman penyidik. Dan yang terakhir, 1 buah helm warna hitam yang digunakan oleh terduga pelaku pada saat penembakan di hari H di TKP yang kedua. Nah, untuk pelaku bagaimana mendapatkan senjata? Pelaku sendiri, terduga pelaku ini melakukan perakitan dengan membeli beberapa peralatan secara online dari saudara inisial Eka dengan total untuk TKP yang kedua kurang lebih sebesar 2.700.000. Itu mendapatkan pipa besi yang nanti digunakan sebagai laras, kemudian ada pelatuk, kemudian ada amunisi berbentuk silinder, kemudian ada amunisi ramset, dan yang terakhir gotri sebagai bentuk pelornya. Kemudian terduga pelaku ini kita jerat saat ini sementara menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dijuntukan dengan Pasal 351 Ayat 2. Namun mengingat ini ada rangkaian beberapa sebelumnya, maka itu juga akan konstruksikan lagi. Kita akan segera koordinasi dengan kejaksaan untuk pasal yang paling tepat nanti apa untuk penambahan dan lain sebagainya. Karena perbuatan ini adalah perbuatan yang berulang. Mungkin demikian rekan-rekan sebagai informasi awal.